Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Pramaladia dengan NIM awal 24 dan NIM akhir 131 dari kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas yang pertama yaitu tentang storage procedure. Jadi di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu sistem penjualan toko baju. Kemudian di sini membuat database-nya dulu, terus membuat tabel mulai dari tabel pelanggan, tabel produk, tabel pesanan, tabel log restock, kemudian terdapat insert atau menambahkan datanya mulai dari tabel pelanggan, tabel produk, tabel pesanan, kemudian log restock. Kemudian fitur yang saya gunakan yaitu terdapat dua, yaitu proses pemesanan baju dan restock produk. Pemesanan baju ini digunakan ketika pelanggan membeli produk. Proses ini mencakup pengecekan stok, penjualan total harga, pengurangan stok, dan pencatatan transaksi. Kemudian untuk restock produk yaitu digunakan untuk menambahkan stok barang dan mencatat riwayat restock produk. Kemudian secara prosedur yang digunakan di sini itu fungsinya yang pertama itu untuk mengecek, eee, kan di situ saya menambahkan terdapat 10 ID dan jika, menginputkan ID yang salah maka terdapat pesan yaitu produk tidak ditemukan. Kemudian di situ juga ada beberapa produk atau stok jumlah produknya. Nah, jika pelanggan membeli produk yang tidak sesuai dengan stok, maka akan menghasilkan stok tidak mencukupi. Kemudian update. Nah, di sini itu Eee, untuk update itu untuk memvalidasi jika jika stoknya sesuai atau stoknya ada, maka stok itu dikurangi dengan jumlah pembelian, maka akan menghasilkan sisa produknya. Kemudian akan menampilkan pesan atau akan menghasilkan output seperti ini. Kemudian untuk cara memanggilnya yaitu call mulai dari ID produknya, ID pelanggan, pelanggan keberapa yang ingin membeli, kemudian jumlahnya berapa. Contoh di sini terdapat call proses pemesanan baju, proses pemesanan baju ini tuh parameter baru. 4 ini ID produknya, 4 ini ID pelanggannya, yang satu ini jumlah mulai 4, 2, terus nah, ini maka akan menghasilkan mulai dari nama produknya, jumlah jumlah yang dibeli, kemudian harganya berapa, terus sisa stoknya berapa. Jadi awal itu untuk jeans itu stoknya terdapat 10, kemudian membeli satu, jadi stoknya sisa 9. Bisa dicoba lagi. Ini 5, 1, 2. Ini juga sama, nama produknya yaitu jaket, jumlahnya 2, harganya 25.000. Karena dia membeli 2, jadi total harganya 50.000, sisa stoknya 6. Kalau di sini bisa lihat. Nah, di sini tuh saya mencoba memanggil atau memesan 2 kali. Itu bisa, tapi terdapat pada bagian yang berbeda. Di sini, di result. Ya, di situ terdapat result 3 dan result 4. Itu tidak bisa muncul secara bersamaan, jadi saya memberikan 2 gambar. Dan penjelasannya yaitu digunakan untuk memproses pemesanan produk aman dan terstruktur. Pertama, prosedur melakukan validasi untuk memastikan produk yang dipesan benar-benar ada dan stoknya terpenuhi. Jika lolos, maka akan mengurangi stok produk sesuai jumlah pesanan, kemudian membuat entry baru pada tabel pesanan dengan menghitung total harga berdasarkan harga produk dikali jumlah yang dibeli. Setelah tercatat, akan menampilkan ringkasan pembelian yang mencakup nama produk, jumlah yang dibeli, harga satuan, total harga, stok terbaru. Dengan menggabungkan seluruh proses ke dalam satu prosedur transaksi terkait konsistensi, menghindari stok negatif, dan mengurangi resiko kesalahan logika. Kemudian di sini untuk bagian prosedur restock produk, nah di sini juga sama jumlahnya itu ketika kita merestock atau menambahkan restock itu jumlahnya itu harus
lebih dari nol. Kemudian, ketika kita menambahkan, ID produknya itu harus sesuai, jika tidak sesuai maka akan muncul produk tidak ditemukan, kemudian ini akan menampilkan stok yang lama ditambah jumlah stok yang baru, gitu. Kemudian cara memanggilnya itu kalau restock produk mulai dari ID produk, jumlah tambah, kemudian admin. Seperti, bentar ya kita cek dulu mulai dari nah di sini kan untuk, untuk ID kelima ini jaket bomber yang stoknya awalnya kan 6, kemudian kita tambahkan menggunakan call restock restock produk yang keenam yaitu 6, kemudian 5, kemudian yang menambahkan yaitu di sini saya menggunakan admin. Di sini kan untuk poin poin kelima, maaf, poin kelima yaitu jaket bomber 6. Nah, di sini kan sudah ditambahkan, kemudian dipanggil lagi yaitu select from produk. Nah, di sini untuk jaket bomber hitam yang awalnya tadi 6 ditambah 5, maka stoknya akan menjadi 11. Sama seperti ini. Jadi penjelasannya itu untuk menangani proses penambahan stok produk secara terkontrol. Prosedur melakukan pengecekan awal untuk memastikan produk restock valid. Selesai divalidasi terpenuhi, sistem menambah stok produk dan memperbarui kolom terakhir restock sebagai penanda waktu restock. Selain itu, prosedur juga mencatat aktivitas restock ke tabel log restock termasuk stok lama, jumlah tambahan, stok baru, nama admin, dan waktu restock. Kenapa ini lebih cocok menggunakan storage prosedur daripada query biasa? Karena untuk proses pemesanan baju, yaitu melibatkan beberapa langkah yang harus dijalankan secara berurutan dan konsisten, seperti validasi produk, pengecekan stok, pengurangan stok, perhitungan total harga, serta pencatatan data pesanan. Jika langkah-langkah ini dijalankan melalui query biasa dari aplikasi, maka resiko jauh lebih besar, misalnya stok berkurang tetapi pesanan gagal tercatat, atau pesanan tercatat tanpa pengecekan stok yang benar. Kemudian untuk bagian restock produk, karena membutuhkan validasi, update stok, pencatatan waktu restock, dan pengisian log audit, sehingga jika menjalankan query biasa, sangat mudah terjadi kesalahan seperti stoknya tertimpa, waktu restock tidak tercatat, atau log restock tidak dibuat. Kemudian ini terdapat pada bagian trigger. Jika stoknya kurang dari 5, maka itu akan menambahkan seperti di sini saya menuliskan jika stoknya 0 sampai 4 maka akan otomatis menambah 10. Jika stoknya minus maka akan nge-restock 20. Nah, ini tuh bisa muncul pada saat kita sudah menyimpan atau kita sudah membeli. Kemudian akan secara otomatis merestock seperti ini. Kemudian trigger akan menjalankan output seperti ini. Bisa dicoba. Select com untuk nama tabelnya restock. Nah, nanti log restock akan mencatat seperti ini. Jumlah restock terbaru, jumlah stok lama, kemudian ditambah berapa, kemudian stok terbarunya berapa. Aturannya yaitu jika setelah pesanan masuk stok produk turun di bawah 5, sistem menganggap stok berada pada kondisi kritis dan perlu untuk penanganan otomatis. Kemudian jika yang saya jelaskan tadi, jika stoknya 0 sampai 4
itu akan menambah sebanyak 10 stok. Jika stoknya nol, maka akan menambah sebanyak 20. Pencatatan waktu restock otomatis. Setiap kali auto restock terjadi, kolom terakhir restock diperbarui dengan otomatis sekarang, sehingga admin dapat mengetahui kapan restock otomatis dilakukan. Keempat, yaitu pembuatan notifikasi. Trigger secara otomatis menambahkan catatan ke tabel log restock yang memuat mulai dari stok sebelum restock, jumlah stok yang ditambahkan 0 atau 10 sesuai jumlah sebelumnya. Kemudian stok akhir setelah restock, yang keempat yaitu admin sistem, yang kelima yaitu putri stok. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.